Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngodar, ngobrolin dakwah. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, Dok ya, Iya. tentang dakwah pastinya yang berbobot. Nah, ini tuh khusus banget buat kita-kita yang ada di generasi digital. Oke, dan gue Rido. Di sini gue bakal jadi partnernya Sela. Oke Sel, nih hari ini kita cocok banget nih temanya nih. Betul. Apalagi buat yang suka scroll TikTok, Instagram atau YouTube ya kan. Nah, Dok, kita hari ini bakal bahas temanya kita hari ini adalah dakwah di era digital. Yang mana kan sekarang dakwah itu udah merambat di dunia maya ya, sosial media. Iya, Makanya benar, tanggung jawabnya juga lebih gede. Betul banget. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Kalau lu sendiri gimana nih ngedefinisiin dakwah digital itu? Dakwah digital kalau menurut gue, Dok, yaitu cara penyampaian nilai-nilai Islam lewat platform media sosial. Kayak postingan Instagram atau Reels IG juga ada, atau podcast kayak kita gini nih, atau di threads IG. Pokoknya di sosial media lah, intinya lo menyampaikan kebaikan tapi lewat hal-hal kekinian. Dan itu bisa dilakukan di mana saja nih. Di kamar tuh juga bisa dengan HP doang. Simple tapi powerful juga kan. Betul banget. Sekarang gue yang nanya ya, Dok. Siapa aja sih yang bisa berdakwah di platform digital ini? Oke, jadi jawabannya itu semua orang bisa. Nggak harus jadi ustadz dulu. Yang penting yang pertama itu punya niat yang baik, terus juga ngerti basic ilmunya, sama nggak asal cemut-cemut info nih. Soalnya kan itu punya tanggung jawab yang gede ya. Nah, kalau misalnya salah, nanti kan bisa jadi blunder. Iya bener banget, Dok. Makanya belajar itu penting ya, Dok ya. Penting banget. Enggak cuma modal vibes Islam, tapi juga harus jelas sumbernya. Betul. Oke, kita lanjut nih Sel. Menurut lo apa nih waktu yang tepat buat dakwah digital? Menurut gue ya, Dok, setiap waktu itu bisa jadi peluang. Tapi kalau kita bahas tentang algoritma sosial media, yang mana waktu-waktu aktif netizen nih, setahu gue jam 7 pagi sebelum orang-orang berangkat beraktivitas, atau jam 9 malam yang mana orang-orang tuh udah pada rebahan. Kan kalau rebahan biasanya scroll-scroll sosial media kan. Iya benar. Bener nih, jadi konsistensi itu juga ngaruh. Kalau misal kita upload videonya asal-asalan, terus juga cuma semangat doang di awal, itu kan jadi susah juga buat ngebangun audiensnya itu. Betul banget. Nah, Dok, sekarang lu bisa sebutin nggak platform sosial media mana yang bisa digunain buat berdakwah? Wah, banyak banget nih Sel. Mulai dari TikTok, terus juga Reels Instagram, YouTube Short, bahkan X itu juga bisa buat jadi ladang dakwah nih. Intinya di mana ada orang, di situ kita bisa berdakwah. Asal niat kita lurus ya, sama Betul. nggak cuma nyari sensasi. Karena ada yang mau niatnya viral, tapi isinya malah provokatif. Pertanyaan penting nih Sel, kenapa sih dakwah digital itu penting? Karena gini, Dok, kan mayoritas masyarakat kita tuh sekarang lebih banyak interaksi di dunia maya ya daripada dunia nyata. Nah, lo jujur aja nih, Dok, lo lebih sering buka HP apa kamu sholat? Jujur sih gue lebih sering buka HP sih. Kan? Tapi justru karena itu kita harus masuk ke ruang digital untuk kebaikan dan jangan kasih ruang negatif gitu. Exactly. Makanya dakwah digital itu penting banget sebagai benteng nih, benteng umatnya muslim biar tetap waras di tengah gempuran konten-konten duniawi. Betul. Betul banget. Terus gimana sih Sel caranya berdakwah digital yang baik itu? Setahu gue ya, Dok, yang pertama itu harus sesuai sama bahasa dari target lo. Kalau misal target lo itu anak muda, berarti bahasanya tuh harus bahasa kekinian, bukan bahasa 90-an. Nah, yang kedua itu visual penting banget. Makanya anak muda zaman sekarang itu melihat dari visual dulu, baru isinya. Nah, yang ketiga, jangan ngejudge. Soalnya dakwah itu harus pakai hikmah, dia itu nggak bisa memaksa. Dan juga jangan lupa niat nih. Niatnya itu jangan cuma buat viral, tapi juga yang bermanfaat. Jadi sekecil apapun konten lo, bisa aja jadi jalan hidayah untuk orang lain. Nah, betul banget, Dok. Wah, obrolan kita kali ini seru banget ya, Dok. Iya. Jadi intinya dakwah itu nggak harus pakai mikrofon di mimbar, tapi juga bisa lewat postingan, reels, bahkan caption loh. Bener banget, dan kita juga tuh semua punya peran, baik untuk ingetin orang sholat,
ataupun nggak nyebarin berita-berita hoax. Jadi mulai dari sekarang kita harus jadi bagian dari dakwah digital nih Dok. Nggak harus sempurna, yang penting niatnya baik dan juga tetap belajar. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap santai, tetap dakwah, dan ngodak terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.